Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar bosku? Kembali lagi bersama saya di sini, SEO Bakal Peternak. Dan terkhusus kali ini di video ini saya akan bersharing tentang bagaimana memperoleh penghasilan 2 juta hingga 2,5 juta per minggu. Itu berdasarkan dengan pengalaman saya sebagai SEO Bakal Peternak dan juga pengalaman saya sebagai peternak di kandang kita. Bagaimana caranya? Saya rasa kalau saya bisa, sampean juga pasti lebih bisa. Oke, simak terus sampai habis bos ya, dan jangan lupa like video ini. Oke, lanjut. Kita langsung saja ke poin yang pertama, yaitu apa saja yang perlu sampean persiapkan ketika sampean ingin memulai beternak. Tentunya dengan tujuan sampean ingin memiliki penghasilan 2 juta hingga 2,5 juta. Karena logikanya sekarang bos, kalau saya perhatikan ya, saya amati sekarang orang lebih orientasinya kepada nilai. Oke, di video kali ini saya akan jawab apa saja yang perlu sampean persiapkan ketika sampean ingin memiliki goals penghasilan 2 juta hingga 2,5 juta. Yang pertama yang perlu sampean persiapkan adalah lahan minimal 8x8. Jadi dengan luasan lahan 8x8 ini tentunya kedepannya sampean akan harus memiliki kandang. Pertama yang tidak boleh, yang perlu sampean hindari adalah di tengah-tengah padat penduduk. Jadi buat sampean, apalagi buat sampean yang pemula ya, tentunya pengetahuan sampean tentang mengendalikan bau kandang dan amonia itu masih sangat minim. Jadi saran saya, kalau untuk sampean buat pemula, walaupun sampean memiliki kandang dengan luasan 8x8 atau lebih tetapi berada di tengah pemukiman padat penduduk, sebaiknya urungkan dulu niat sampean. Kenapa? Karena ya itu tadi, khawatirnya sampean dikomplain. Tapi kalau sampean memiliki kandang yang ideal ya, lapak ukurannya sesuai seperti yang saya sebutkan tadi, minimal ya, minimal, kemudian jauh dari pemukiman penduduk, kemudian lagi bukan rawa, karena rawa ini juga rentan bos, kemudian lagi datarannya kering, maka sebaiknya sampean sudah memiliki modal utamanya. Terus bos, saya kan cuman di pinggiran rumah, boleh nggak? Bisa nggak? Oh bisa bos, karena terbukti ini saya cuman di belakang rumah, memanfaatkan di belakang rumah ini sampai ke sana. Ini ukurannya semeter, bisa ya. Apa sih yang nggak bisa? Oke, tetapi saya perlu standarisasi bos. Jadi minimal itu 8x8, boleh di bentuknya berbeda, tidak harus 8x8, tetapi secara keseluruhan itu bentuknya boleh memanjang, boleh nganan, boleh ngiri ya, boleh pinggiran rumah, boleh pinggiran tembok, boleh, silahkan. Oke, lanjut. Yang kedua yang perlu sampai persiapan adalah pembuatan kandang, dan ini erat kaitannya dengan modal. Karena ini nggak bisa bos, sampean ingin penghasilannya rupiah, sampean juga harus, konsekuensinya sampean juga harus mengeluarkan rupiah. Berapa rupiah yang diperlukan? Tergantung dari sumber daya yang ada di daerah sampean. Tentunya kayu ya. Dalam hal ini kita menggunakan kayu itu bisa, sampean nggak melulu harus beli semuanya, semua bahan. Seperti contoh kandang ini ya, saya membuat kandang ini berikut jembatan-jembatannya itu, ini hanya habis kurang lebih 1 juta kalau dihitung dengan sengnya itu ya, nggak sampai 1,5 juta bos. Jadi kandang 1x6, 1 meter kali 6. Di sini ada kandang pembesaran dan di sana itu ada kandang indukan. Lumayan kan bos, nggak sampai 1,5 juta, tapi jadi, dan muatnya banyak. Kapasitasnya sekitar 45-50 ekor untuk kandang pembesarannya. Jadi yang pertama, sampean buat kandang dulu. Berapa kandang yang perlu sampean persiapkan? Sesuaikan dengan jumlah populasi awal. Nah, karena sampean ingin memiliki penghasilan minimal 2 juta per minggu, minimal sampean beternak itu 20 ekor indukan betina, 20 babon dengan 5 pacek atau pejantan. Jadi catat ya bos ya, 5 pejantan 20 babon, berarti 1 pejantan membuahi 4 babon. Oke, berarti yang sampean butuhkan adalah 5 kabin. Nah, jadi 5 kabin itu bisa bos dibagi-bagi. Contoh nih, ini kan kurang lebih sekitar, kalau saya hitung-hitung ya, sekitar 5 meter nih, dari sini ke sini. Itu boleh lah, kalau ukuran 5 meter itu tarik aja sekitar 2 meter ke depan, terus gini, jadi ukurannya 2x1 itu boleh, atau 1,5x2 boleh. Tinggal sampean aja bos yang ngatur. Nah, setelah jadi kandang-kandang koloni ini, sampean boleh bikinnya rapat dengan tanah seperti itu, boleh dengan gaya panggung seperti ini, dengan lantai yang menurun, sehingga pada saat bertelur, telurnya akan
bergulir ke depan, itu terserah dari sampean. Intinya buat untuk kandang indukan. Kandang indukan dengan 5 kabin, 5 kamar. Artinya satu pejantan dengan 4 babon betina. Oke, anggap sudah jadi. Kemudian persiapkan lagi untuk kandang pembesaran. Kandang pembesaran boleh yang seperti ini ya. Kemudian boleh yang seperti ini. Bahannya tetap sampean pandai-pandai memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sampean. Kalau saya biasanya melakukan pendekatan dengan pemilik molding atau somel. Biasanya banyak aja tuh limbah-limbah. Kalau di daerah saya namanya sibitan, bos. Nggak tahu kalau di daerah sampean. Sibitan ini adalah kayu-kayu sisa yang tidak terpakai. Kemudian lagi, setelah kandang pembesaran, yang perlu sampean miliki adalah ini, kandang box magic tutup rapat seperti ini. Kalau ini saya buat dulu di 2020. Ini ya, saya buatnya itu bahkan lebih cepat, dibeli duluan lagi, ini 2019. Udah lama banget, bos. Ini udah 4 tahunan, bahkan sebelum ada bakal peternak ini udah ada. Ini habisnya satu lembar triplek yang 6 inci. Ini satu lembar triplek, berarti ongkosnya itu biayanya ya mungkin sekitar 200-300 ribu lah, lengkap dengan lampunya, dengan kabelnya, dengan kawat ramnya. Kawat ramnya saya menggunakan yang 1 inci, begitupun yang di sana. Yang di sana lebih kecil, kalau yang ini ukurannya 1,20 meter. Jadi satu lembar lebar dari ini triplek yang 6 inci saya pakai. 6 inci kenapa? Karena 6 inci itu walaupun kena benturan dia nggak pecah. Beda kalau yang 3 inci. Itu alasannya. Ini penting karena di sini sampean harus memisahkan indukan dengan anak ayam. Oke, lanjut. Kemudian berikutnya lagi yang perlu sampean buat adalah mesin tetas. Ini adalah mesin tetas dengan kapasitas kurang lebih sekitar 150 butir. Kapasitasnya ukurannya 130 kali 50 kali 50. Saya buat sendiri. Biayanya ya mungkin 700 ke atas lah biayanya, dari triplek dan lain sebagainya ya. Kemudian fitting ini habisnya ya sekitar 700 ribuan, nggak sampai sejuta lah pokoknya untuk satu mesin tetas. Berarti kalau di total anggaplah keseluruhan biaya itu sampean habisnya sekitar di kisaran 7,5 juta atau mungkin pokoknya nggak sampai 10 juta. Kita bulatkan aja 8 juta lah sampean habis dari kandang indukan, kandang pembesaran, kemudian box magic tutup rapat. Sampean juga harus punya 2 seperti ini, kemudian mesin tetas. Terus apa yang harus sampean lakukan? Pertama, survei dulu ketersediaan pakan alternatif. Pakan alternatif apa yang akan sampean berikan ke ayam. Pertama, syaratnya harus mudah didapat, jadi kapan saja sampean butuh ada. Kemudian yang kedua, murah. Jadi percuma kalau selalu ada, tapi mahal percuma juga, bos. Di antaranya di sini saya merekomkan dedak, ampas tahu, ampas kelapa, kemudian bungkil kalau memang mudah. Jangan lupa juga sayur-sayuran hijau, yang sayur-sayur apkir yang dari bakul-bakul sayur dari pasar itu juga banyak sekali. Itu adalah sumber daya pakan alternatif kita. Ini yang perlu sampai survei lebih dulu. Setelah itu, setelah sampai sudah punya sumber daya pakannya, kemudian sampai mulai mencari indukan. Indukan yang seperti apa yang perlu sampai pelihara? Yang jelas indukan harus betina, 20 ekor, pejantannya 5 ekor. Mau dari jenis apa boleh. Ayam kampung asli juga boleh, KUB juga boleh ya. KUB juga boleh, kemudian BK juga boleh. Tapi BK ini cenderungnya saya kalau untuk sampai yang pemula sebaiknya jangan dulu, karena pertumbuhan BK-nya agak lamban, bos. Jadi sebaiknya saya tetap menyarankan ayam kampung asli juga bagus. Tapi kalaupun pemainnya nggak ada, sampean boleh cari di peternak-peternak yang sudah lama berjalan. Biasanya itu sudah punya silangan KUB atau mungkin silangan-silangan ayam unggulan yang lain. Sampean boleh beli indukan berupa indukannya. Indukan itu kalau untuk betinanya ya mungkin ya 50.000 lah, 50.000 yang usia 8 bulan atau 7-8 bulan gitulah. Kemudian pacaknya mungkin dapat harga 150 per ekor yang udah matang, yang udah siap reproduksi, itu harganya kisaran 150.000. Umurnya 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun 2 bulan lah, itu idealnya, bos. Nah, kemudian sampai lakukan pemisahan. Pilih babon-babon atau pacak yang akur, dipisah-pisah ya. Setelah dipisah-pisah kemudian diberikan pakan. Yang pertama kali harus sampai persiapan adalah konsentrat petelur. Konsentrat petelur kalau di daerah saya yang KLK itu harganya 575.000 per karung, isinya 50 kilo. Itu sudah lumayan. Kemudian bahan pakan alternatif utamanya sampean boleh pakai ampas tahu, boleh pakai dedak kalau susah di sana mudah didapat dan murah. Kemudian lagi sampean boleh cari link untuk mudah mendapatkan jagung giling, karena jagung giling ini kadang suka susah dapatnya, bos, langka ya. Jadi sampean harus cari juga jagung giling atau dedak jagung.
Kalau jagung giling kan biasanya harganya cukup lumayan tinggi lah dibanding dedak jagung. Kalau dedak jagung ini dia lebih halus bos, jadi bongkol-bongkol halusnya itu masih ada di situ ya. Tapi saya rekomendasikan lebih ke dedak jagung karena apa, relatif lebih murah daripada jagung giling. Kalau jagung giling kan yang versi bersihnya. Oke, selanjutnya sampai kandang udah, kemudian pakan sudah, kemudian persiapkan perlengkapan kandang. Jadi kalau di total tuh ya lumayan lah. Kalau untuk kayak ini aja harganya 50.000 yang paling gede, yang mungkin ukurannya 5 liter lebih ya. Kemudian yang ini lumayan juga nih bos harganya kalau dibeli nih, yang kecil-kecil gini nih lumayan lah duitnya, nggak kerasa. Kemudian mulailah pemasangan instalasi listrik ya, instalasi listrik penerangan di malam hari ini penting karena apalagi di awal-awal biasanya itu tikus. Dan jangan lupa pada saat sampai pembuatan kandang di awal itu yang berpotensi menjadi sarang tikus itu dibersihkan semua. Bagaimana cara pengembangannya? Pengembangannya dari 20 indukan ini sampai nanti akan mendapatkan telur ketika sudah mulai berjalan. Mungkin proses adaptasi tidak perlu saya ceritakan ya. Intinya kita masuklah ke tahapan produksi. Indukan ini akan bertelur dari 20 indukan ini, anggap susut dari 30% hingga 40%. Artinya dalam setiap hari sampai akan mendapatkan kurang lebih telur itu 15 butir telur per hari dari 20 indukan. Dari 15 butir ini sampai panen per 4 hari. Per 4 hari sampai akan mendapatkan 60 butir telur. 60 butir telur dimasukkan ke mesin tetas, tetapi jangan lupa diseleksi dulu. Tentunya telur yang punya bobot di atas 38 gram yang lolos seleksi. Jadi di bawah dari 38 gram apkir saja atau digoreng saja. Tujuannya itu apa? Agar DOC yang dihasilkan nanti adalah DOC yang unggul, DOC yang pastinya menetas, tingkat persentasenya lebih tinggi daya tetasnya. Kemudian yang kedua DOC-nya juga berkualitas. Oke bos ya. Kemudian selanjutnya lagi sampai sudah mulai panen nih, tiap hari panen, per 4 hari panen 60 butir. Karena mesin tetas sampean itu masih terbatas dan juga box magic sampean juga terbatas, maka sampean harus bersabar ya, harus bersabar. Jadi masuk 60 karena ini kan paling kapasitasnya untuk 2 kali panen. Berarti dalam 8 hari saja sampean bisa memasukkan telur. Tentunya sudah diseleksi ya. Artinya di periode pertama semuanya tergantung dari kapasitas mesin tetas sampean. Di awal masih punya 1, berarti sampean sudah punya 150. Anggap yang menetas itu adalah 100 ekor, yang 50 anggaplah gagal menetas. Berarti dari 100 ekor ini sampean sudah memiliki cikal bakal peternakan baru sampean. Dimulai dari 25 ekor itu berkembang sudah menjadi 125 ekor. Nah, dari 125 ekor ini 100 ekor DOC ini sudah mulai sampean pindah masing-masing ke box magic tutup rapat sampai usia 30 hari. Setelah usia 30 hari sampean pindahkan ke kandang pembesaran yang tentunya itu diberi jarak interval seminggu. Jadi paham kan bos? Jadi ketika ada yang keluar runtutkan sesuai usia. Jadi seumpamanya ini menetas tanggal 1. Nah, pada saat tanggal 30 semua yang menetas tanggal 1 itu keluarkan, kemudian masukkan di kandang pembesaran. Begitu lagi seminggu berikutnya, karena ini kan jedanya per minggu. Jadi sampai memasukkan telur yang ke mesin tetas itu jaraknya per minggu bos. Jadi per minggu itu sampai sudah punya siklus. Nah, tetapi untuk jumlahnya tentunya belum banyak. Kenapa? Karena sampai masih terbatas pada mesin tetas. Kapasitas mesin tetas sampai masih sedikit. Tetapi dengan 20 indukan ini sudah nutup ya. Oke, kita lanjut. Setelah DOC ini mulai besar, mulai masuk dalam fase pembesaran, tentunya telur sampean juga terus berproduksi, mesin tetas sampean terus menetaskan DOC, dan ini akan terus berkesinambungan sehingga masuklah dalam tahap 3 bulan berikutnya sampean sudah mulai panen. Berapa panennya? Di minggu pertama sampean akan panen kurang lebih sekitar 15 hingga 20 ekor. 15 hingga 20 ekor ini lumayan bos. Kalau dikali 50.000 per ekor itu sampean sudah nutup biaya pakan. Dan ini akan terus bertambah seiring dengan fasilitas di kandang sampean itu sudah mulai sampean upgrade. Dengan ukuran 8x8 itu cukup bos, cukup. Sampean bisa mulai menambah kandang ya. Tentunya masih ada ruang yang kosong, sampean bisa mulai tambah kandangnya. Kemudian yang paling pasti juga sampean sudah bisa menambah mesin tetas, mulai menambah kandang box magic tutup rapat seiring dengan bertambahnya itu. Jadi upgrade-nya itu lakukan secara bertahap bos. Nggak bisa langsung bim salabim dalam semalam sampean terus jadi semuanya sampean sulap. Walaupun sampean punya modal, sebaiknya kandang itu bertahap. Pertumbuhan peternakan sampean itu harus bertahap bos. Kenapa? Karena supaya adaptasi buat sampean juga tidak kaget.
Disinilah sampai mempelajari setiap fase tahapan dari usia ayam. Oh, merawat DOC itu seperti ini supaya hidup semua. Oh, ayam pembesaran ini perlu diperlakukan seperti ini. Oh, ayam yang menjelang panen harus seperti ini. Oh, merawat indukan seperti ini. Oh, merawat pejantan itu seperti ini supaya terus bisa berproduksi. Jadi banyak bos tahapannya. Kenapa saya tidak sarankan untuk langsung membuka walaupun sampai punya modal? Semua harus step by step. Makanya saya tadi memulainya dari kandang indukan dulu. Jadi jangan ditelan bulat-bulat. Jadi kandang indukan dulu, kemudian indukan nanti menghasilkan telur, buatlah mesin tetas. Seiring menetaskan telur sampai buat kandang box magic tutup rapat atau kandang brooding. Setelah itu baru sampai mulai persiapkan kandang pembesaran. Terutama yang paling utama di sini adalah ketersediaan sumber daya pakan. Itu yang paling utama yang saya sebutkan di awal tadi. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau sampai tidak mampu mereduksi penggunaan biaya pakan ini hingga 70%, maka bisa saya pastikan peternakan sampai walaupun punya penghasilan 2 juta sampai 2,5 juta per bulan, kalau pada kenyataannya sampai tidak mampu mereduksi, menghemat atau memaksimalkan manajemen pakan, maka sampai pasti akan merugi. Kenapa? Karena besar operasional daripada hasil. Nah, disinilah sampai penting sekali buat sampean yang pemula untuk terus melakukan survei jauh sebelum sampean berniat untuk membuka kandang. Ya, karena sekali sampean sudah start buka kandang, secara otomatis itu akan terus berjalan, bos. Dan sekali lagi, sebelum saya akhiri video ini, dalam pemilihan indukan ini juga penting. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi hasil dalam jangka panjang peternakan sampean itu akan seperti apa. Jadi jangan cari indukan-indukan yang, kalau saran saya sih ya, pilihlah indukan yang punya postur besar. Kemudian kalau cepat besar relatif lah, karena umumnya ayam itu bisa panen di 3 bulan, kalau bisa cepat ya 2,5 bulan. Tapi idealnya sih nggak usah cari yang cepatnya, bos, tapi cari yang postur besar tapi cukup 3 bulan, mentok 3,5 bulan itu udah cukup jual untuk waktu jual. Jadi nggak usah terlalu berfokus di awal untuk cari yang cepat panen, bahkan ada yang 60 hari panen. Kalau mau yang seperti itu ya joper aja sampai ternak. Tapi joper konon kata orang itu beda rasanya. Ya, jadi saya rasa sampai bisa sedikit memahami. Mungkin next time kita akan di video berikutnya nanti kita akan mengulas materi yang mungkin lebih seru lagi, yang pastinya tentang tips dan trik bagaimana menjalankan usaha peternakan ayam kampung dari modal seadanya, dari modal apa yang kita punya. Dan terkhusus di video ini saya yakin kalau saya bisa, ya sesuai dengan pengalaman saya bisa sampean tentunya yang punya latar belakang lebih daripada saya, sampean pasti juga lebih bisa. Oke, semoga bermanfaat ya bos, dan jangan lupa like video ini sekiranya bisa memberikan manfaat, karena sejatinya bakal peternak ingin terus memberikan motivasi dan inspirasi buat sampean untuk bisa terus beternak skala rumahan mandiri, nggak peduli berapapun jumlah populasi yang sampean miliki. Sekian dari Bakal Peternak kali ini, sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.